Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita janjikan minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu yang berkaitan dengan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi. Sebelumnya, silakan kalian perhatikan materi berikut ini. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal terdiri dari makanan, air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Yang pertama, makanan. Makanan adalah sumber energi dan sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan yang diberi pupuk akan tumbuh lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak diberi pupuk. Hal itu membuktikan zat makanan, dalam hal ini pupuk, mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Berikut tabel nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, bentuk molekul, manfaat, serta gejala jika terjadi kekurangan. Mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar disebut makroelemen, diantaranya karbon, oksigen, nitrogen, kalsium, magnesium, fosfat, dan sulfur atau belerang. Sedangkan mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit disebut mikroelemen, diantaranya ada klorin, besi, boron, mangan, seng, tembaga, dan molibdenum. Yang kedua, air. Air berfungsi antara lain dalam fotosintesis, media terjadinya reaksi enzimatik, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga mengakibatkan tumbuhan akan mati. Yang ketiga, suhu. Tumbuhan dapat tumbuh baik jika berada dalam suhu yang optimum. Tumbuhan di daerah tropis mempunyai suhu optimum antara 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu terendah yang memungkinkan tumbuhan masih dapat hidup disebut suhu minimum, sedangkan suhu maksimum merupakan suhu tertinggi yang memungkinkan tumbuhan masih dapat hidup. Yang keempat, kelembaban. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Dengan demikian, sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar. Yang kelima, cahaya. Selain untuk fotosintesis, cahaya juga berpengaruh dalam fotoperiodisme dan fototropisme pada tumbuhan. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan berupa pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi terhadap lamanya waktu terang dan waktu gelap. Responnya meliputi dormansi, perbungaan, perkecambahan, perkembangan batang dan akar. Sedangkan fototropisme merupakan respon tumbuhan berupa gerak sebagian tumbuh terhadap cahaya. Contoh dari fototropisme adalah gerak batang kecambah ke arah datangnya cahaya atau gerak bunga matahari mengikuti matahari. Selanjutnya, faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon. Yang pertama, gen. Di dalam gen terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Pembentukan protein yang merupakan bagian dasar penyusun tumbuh-tumbuhan dikendalikan oleh gen secara langsung. Dengan kata lain, gen dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikannya. Yang kedua, hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan. Respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi di bagian tumbuhan lainnya, misalnya di akar, batang, atau daun. Hormon tumbuhan atau fitohormon yang telah dikenal antara lain auksin, sitokinin, giberelin, dan kalin. Berikut tabel jenis-jenis hormon tumbuhan dan pengaruhnya pada tumbuhan. Baik, jadi dari pemaparan materi tadi ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Iya, Nurul?
Ya, jadi sebelum yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, biji itu terlebih dahulu mengalami perkecambahan. Jadi itu fungsinya air yang kita kenal dengan imbibisi, yaitu masuknya air di dalam biji. Jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk kelompok diskusi, Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompoknya seperti ini. Untuk masing-masing kelompok, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menuliskan hasil diskusinya pada LKPD ini. Dan setiap kelompok Ibu sudah membuat soal yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1, jelaskan bagaimana respon tumbuhan ketika kekurangan air. Kelompok 2, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Jelaskan keterkaitan antara faktor internal, dalam hal ini hormon, dan faktor eksternal, dalam hal ini cahaya, terhadap pertumbuhan tanaman seperti pada gambar. Untuk kelompok 3, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ketika batang terluka, maka akan terjadi proses penyembuhan yang dibantu oleh asam traumalin. Jelaskan bagaimana prosesnya. Dan untuk kelompok 4, jelaskan cara kerja asam absisat dalam proses pematangan buah. Jadi sebelumnya dalam diskusi ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan. Peraturan diskusi. Yang pertama, diskusi kelompok berlangsung selama 25 menit. Yang kedua, setiap siswa dalam kelompok wajib ikut serta dalam berdiskusi. Yang ketiga, setiap kelompok diwakilkan 1 orang anggota untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang keempat, kelompok yang tidak sedang presentasi memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Oke, jadi sekarang sudah lewat dari 20 menit. Jadi Ibu persilakan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jawaban dari kelompok 1 sudah cukup bagus ya. Jadi Ibu tambahkan, respon tumbuhan akibat kekurangan air itu mengakibatkan menutupnya stomata daun akibat dari menurunnya sel turgor daun. Nah, secara otomatis ketika stomata daun menutup, maka akan mengurangi laju transpirasi. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kelompok yang tidak presentasi memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Baik, sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi dan juga sudah menjawab pertanyaan. Nah, untuk hasil diskusinya sudah lumayan bagus dan tadi juga menjawab pertanyaannya sudah cukup bagus. Tadi untuk kelompok 2 itu berkaitan dengan hubungan antara hormon auksin dengan cahaya. Hormon auksin sendiri dapat kita temukan pada ujung akar ataupun ujung batang. Jadi hormon auksin tidak dapat bertahan terhadap intensitas cahaya yang tinggi. Jika terkena cahaya yang tinggi, maka akan mengakibatkan hormon auksin itu akan rusak, sehingga menyebabkan batang tumbuhan yang mengandung auksin itu pertumbuhannya akan terhambat dan terlihat itu akan membelok ke arah datangnya cahaya. Sedangkan bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya, pertumbuhannya akan lebih cepat. Karena waktunya tidak cukup, jadi kegiatan diskusi akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk soal kelompok 3 dan kelompok 4, jadikan PR dan dikumpulkan minggu depan. Dan untuk bahan diskusi kelompok 3 dan 4 akan Ibu berikan minggu depan. Diskusi tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi 2. Faktor eksternal yang terdiri dari air, makanan, cahaya, kelembaban, dan suhu, serta faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon. Yang kedua, respon tanaman ketika kekurangan air dengan cara menutup stomata, sehingga menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis dan laju karbon dioksida pada daun. Penurunan laju karbon dioksida ini akan mempengaruhi mobilisasi pati. Tanaman akan mengurangi penggunaan cadangan karbohidrat yang menyebabkan kurangan karbon dan menyebabkan proses pertumbuhan pada tanaman menurun dan semakin lama akan mengalami kematian. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hormon auksin dan cahaya.
yaitu hormon auksin yang terkena cahaya matahari yang tinggi akan menyebabkan kerusakan sehingga akan menghambat proses pertumbuhan yang dilihat dari membeloknya batang tanaman ke arah cahaya, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi sekian dari diskusi kita hari ini. Mari kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.